Ya, Sam. Sekarang bagian mana lagi yang mau di review, Sam? Hmm, apa ya? Enggak. Oh, yang Sam tadi ada belajar-belajar enggak? Eh, Semi seharian ini di rumah. Oh. Jadi bagian mana yang masih masih kesulitan? Pajak dan diskon. Aritmatika. Aritmatika, oke. Pajak dan diskon. Oke, ini nah. Bentar, sama aritmatika. Ini ada setelah di diskon. Ini setelah di diskon 20%. Jadi ini dia dapat diskon 20% ya. 20% harga pakaian. Harga pakaiannya ini berarti sama dengan 52.000. Nah, kalau diskon 20% berarti dia bayar dengan berapa, Sam? Berapa persen kalau diskon? 80, 80 ini 80. dengan 80% ya. 80%. Nah, jadi ditanyakan berapakah harga pakaian sebelum diskon. Berarti harga sebelum diskon. Berarti harga awal gitu ya, harga mula-mula. Harga mula-mula itu kan berarti 100% kan? Berarti Ya. kita bagi dengan harga diskonnya 80%. Berarti kalikan dengan harga diskon. Harga setelah diskon. Ini HD saja. Ya, harga diskon. Seperti ini nih caranya nih kalau mencari berapa harga mula-mulanya. Jadi ini berarti sama dengan 100 per 80 kita kalikan dengan 52.000. Seperti itu. Ini coret. Maka 52 dibagi 8 kali 10. Ini 520.000. Kita bagi dengan 8. Berapa, Mi? Kan nolnya coret. eh, Nih. Mau dibagi 2 dulu boleh. Nggak apa-apa. Mau langsung juga boleh. 52 bagi 8 dapat berapa? 6 kan? 26. 5, 2, 1, 2, 3, 4. Ini dibagi 8. 6 berarti sama dengan 48 kan? 40 berarti bagi 8. Bagi 8. 40 bagi 8 yang lama sekali. 40 bagi 5. Ya, 5. Berarti sisa 0 ada 1, 2, 3 ya. Berarti 65.000. Itu harga sebelum diskon. Begitu. Cuma ini enggak tahu kenapa mouse-nya enggak mau jalan nih. Nih, error di sini terus-terus ini saja. Nah, kalau mau hapus nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Tuh, nggak bisa dihapus, Sam. Baru kalau tambah halaman berikutnya juga nggak bisa. Ini mouse-nya nggak mau apa? Ini nggak mau pindah, nggak mau ganti. Harusnya kan bisa ke mouse, biasanya tuh langsung ke sini, clear gitu. Ini lagi dari tadi tuh error, nggak tahu kenapa. Oke, jadi harus share ulang. Coba kita share ulang. Iya, berarti share ulang lagi aja. Caranya seperti itu. Oke, sekarang yang berikutnya lagi. Berikutnya lagi, oh ini, sebuah televisi dijual dengan harga 1 1,13 juta. Berarti ini adalah harga jual. Harga jual sama dengan 1.134 ini juta. 1,134 juta berarti 1.134.000 ya. Pedagang Ya. tersebut telah mengalami untung. Untungnya ini sama dengan 35%. Berapa harga belinya? Yang dicari adalah harga beli.
Nah, sekarang kalau dia untung, berarti harga jualnya berapa? Berapa persen? Eh, tuh, eh, Dia untung enam tiga puluh puluh lima lima persen. Enggak, ini kan menjual dari beli ke untung, bukan diskon loh ya, lain diskon. Kalau diskon itu beda, beda, Sam. Kalau diskon misalnya sama dengan 20%, berarti harga diskonnya, ya harga diskon berarti sama dengan 80%. Tapi kalau ini untung, berarti harga jualnya itu bukan 100 dikurangi, Sam. Harus ditambah. Berapa berarti? 103 kali. Ya, 135%. Maka ini harga belinya berarti sama dengan 100% dibagi dengan 135%, kita kalikan dengan harga jualnya 1.134.000. Beda yang di sini. Ini harga diskon 80% kan. Jadi kalau cari harga diskon di sini berarti sama dengan 80% dibagi dengan 100%. Ini dikalikan dengan harga awal, harga mula-mula gitu. Kalau yang dicari adalah harga awalnya, ini berarti sama dengan 100%, kita bagi 80% dikalikan dengan harga diskonnya berapa, seperti itu. Jadi ini caranya seperti ini. Hmm. Beda kalau diskon dengan harga dengan untung. Kalau untung bertambah. Diskon itu sama aja dengan rugi gitu loh. Perhitungannya caranya sama. Nah udah, nah Oh, kamu kali aja. Berarti ini 1, 1, 3, 4. Ini kalau mau dibagi 5 dulu boleh jadi 20. Dibagi 5 kalau berarti pajak. 27 gitu. Berarti ini 20 per 27 kita kalikan dengan 103. Seperti itu nih hasilnya. Nanti tinggal dicari lagi hasilnya berapa. Nah sekarang udah bisa. Oke. Dapat Sam? Kalau pajak. Pajak. Oke. Kalau pajak itu penghasilan, maksudnya yang pajak penghasilan toh, Mhm. misal pajaknya 10% gitu ya, berarti dia terimanya hanya 90%. Karena kan dipotong pajak 10% itu. Nah ini ada bunga nih. Pak Nur Sodik menyimpan uang. Jadi ini simpanan awal. Simpanan awal sama dengan 2,4 juta. Pak, ribut sekali Pak. Jadi 2.400.000. Nah, di sini bunganya 80%. 18% per tahun. Pak, Pak terganggu. Nah, jumlah uang simpanannya memasuki awal bulan 9. Berarti dia menabung misalnya N-nya sama dengan 8 bulan. 8 bulan. Nah, sekarang ditanyakan berapakah jumlah uang. Nah, ini kan 18% setahun kan? Satu tahun itu berapa bulan? 12. 12 bulan. Ini kan per 12 bulan. Nah, sekarang dia hanya menabung 8 bulan. Berarti kita mau cari bunganya dulu boleh ya. Cari bunga dulu, bunga untuk 8 bulan. Ini berarti 8 per 12. Ini kita kalikan dengan 18%. Ini kita kalikan dengan ini. Dikalikan dengan 2.400.000. Itu untuk cari bunganya dulu. Nah, nanti setelah itu baru kita cari jumlah tabungan. Jadi jumlah tabungan itu berarti tabungan awal ya. Ini TA mongol. T awal ini kita tambah dengan bunga seperti itu. Ini kalau dicari kan ini coret 2, yang di sini coret berapa? Sorry, coret 1 ya. Kita bagi ini berarti 1, 24 kan bisa dibagi 12 tuh. Berarti ini 2. Jadi 2 kali 8 atau 2 kali 18 berapa? Ini kan 18 ini sama dengan persen. Berarti jadi 8 kali 18 per 100 kita kalikan dengan sisa ini. 200.000 kan. Nah, sekarang ini nolnya coret 2. 2 kali 18 kan 36. Berarti 8 kali 36 ini caranya supaya kita nggak usah cakar-cakar gitu loh. Nah, sekarang ini berarti 6 kali 8 6 kali 8 kan sama dengan 48. Berarti simpan 4 kan. Lalu 3 kali 8 kan 24 tambah 4 lagi. Berarti sama dengan 28. Ada 0 3. Nah, ini berarti bunganya. Jadi kalau cari jumlah tabungannya di sini berarti sama dengan 2.400.000 kita tambah dengan 288.000. Begitu, Sam. Ini ditambah. Berarti 1, 2, 3, 8, 8, 6, 2. Ini adalah jumlah tabungannya setelah dia menabung 8 bulan.
pada awal bulan ke-9. Seperti itu. Tunggu kita cari yang ada pajak ya. Mhm. Pajak, pajak, bentar. Aritmatika sosial. Yang ada pajak penghasilan. Saya ada soalnya enggak yang ada pajak. Udah gak ada Om. Udah nggak ada? Oke. Bentar, meminjam uang di bank, penghasilan. Bentar. Hmm. Oke, oke, oke. Oma bikinkan soal aja sendiri udah. Jadi misalnya Nina, Pak Budi begitu ya. Dia bekerja di satu perusahaan dengan gaji per bulan, gaji misalnya sama dengan 5 juta. Lalu pajaknya misalnya 15%. Kemudian ditanyakan berapakah uang yang diterima. Jadi uang yang diterima. Uang yang diterima. Nah, karena pajaknya 15%, kan kalau pajak berarti kan kena potongan. Berarti jumlah uang yang diterima atau take home pay-nya ya, itu sama dengan berapa persen? 95. 15. 15% pajaknya, berarti sisa berapa persen diterima? 85. Ya, berarti ini 85%. Maka ini sama dengan 85 per 100 kita kalikan gajinya berapa? 5 juta. Nah, ini tinggal dicoret. Seperti ini. Nah, nanti tinggal kali ini, 5 kali 5 kan 25. Simpan 2. 5 kali 8, 40 berarti 42. 42. Tambah 1, 2, 3, 4. Berarti sisa 4.250.000. Seperti itu. Nah, tetapi apabila misalnya penghasilan yang kena pajak, misalnya ya, ini kan full kena pajak semua. Misalnya gaji pokoknya ini sama saja dengan misalnya 5 juta lagi, dah, nggak apa-apa. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Tidak kena pajak itu adalah 3 juta. Kemudian PPh-nya atau pajak penghasilannya itu adalah sama dengan misalnya 20% gitu. Nah, ditanyakan berapa take home pay-nya ya. Jadi berapa uang yang dibawa pulang. Nah, ini kalau seperti ini Sam, ini kan ada penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan dia kan gajinya 5 juta. Berarti yang 3 juta itu tidak kena pajak. Berarti yang kena pajak berapa juta? Yang kena pajak. Yang Sisanya, jadi 3 jutanya nggak kena pajak. Jadi kita cari dulu untuk PPh-nya dulu. PPh-nya ini berarti 20% itu adalah kita kalikan dengan 5 juta. Ini kita kurangi dengan 3 juta. Nah, seperti itu, Sen. 2 juta. Ya, berarti 20 per 100 kita kalikan dengan 2 juta. Berarti ini, coret 2 nolnya. 2 kali 2, 4 ya. Berarti 400.000 gitu. Nah, seperti itu. Jadi, yang dibawa pulang itu adalah 5 juta dikurangi 400.000. Dikurangi dengan 400.000. Maka dia bawa pulang uang adalah 4.600.000. Seperti itu. Seperti itu, saya. Bisa dipahami? Ya, lumayan lah. Ya, jangan lumayan. Apa lagi? Saya udah ngerti. Yang penting udah ngerti gitu. Ada lagi, yang mana lagi? eh Nah, ini ada yang pinjaman-pinjaman ada enggak? Yang angsuran-angsuran gitu. nggak pernah itu. Oh, enggak pernah. Oh. Yang menabung-menabung di bank begitu tadi, seperti tadi udah ya. Sudah. Hmm. Yuk, apa lagi? Itu tak sih. Itu tok sih. Heeh. Yang lainnya udah oke. Bruto taruh neto oke ya.
Iya. Terus diagram Venn oke. Diagram Venn ya. Aljabar ya, oke. Oke. Terus SPL, SP satu variabel, oke. Oke. Operasi bilangan bulat, oke. Operasi bilangan bulat yang kayak gimana lagi? Yuk, yang tambah-tambah kurang-kurang, bagi-bagi Oh, pecahan itu. oh, Mm-mm. bisa aja. Yang mengurutan dari terbesar sampai terkecil boleh, Bisa. bisa, bisa. Pecahan, apa namanya, pembagian pecahan, Bisa. bisa. Oke, yang penting disamakan dulu penyebutnya. Jadi kalau ada misalnya nih ada ini pecahan nih coba tes. 18 2 per 3 dibagi dengan 3 1/9. Berarti bagaimana caranya menyelesaikan? 18 kali 3 tambah 2. Berapa? Eh, 54 tambah 2, 56 bagi 3, terus dibagi 36 tambah 27. 8. Eh, 36. 79. 4 Hah? kali 9, 3, 27 tambah 1 berarti 28. Tapi masih hitung yang 18 2 per 3. Oh, 54 tambah 2. 18 kali 3 kan 54. Tambah 2, 56. Berarti ini jadi 56 per 3 kali berapa? Ayo. 56 kali. Lo kan samain penyebut. Iya toh. Oh, nggak perlu. Langsung ini kan bisa diubah jadi perkalian. Kalau diubah jadi perkalian, ini dibalik. 9 per 28. Oh. Oh, baru habis ini coret dengan Oh. ini. Berapa? 3. 3. Ini coret dengan ini berapa? 2. 2. Berarti 2 kali 3 sama dengan? 6. Ya, begitu, Sam. Baru tahu segampang itu. Ih, memang. 37, 2 per 3 dikurangi dengan 16, 1/2. Sama dengan? eh 37 kali 3. Enggak perlu. Kamu nggak perlu pakai itu. Jadi ini kamu bikinnya ini. 37 kurang 16 ditambah 2 per 3 dikurangi 1/2. Jangan disamakan penyebut dulu. Apa disebutin pecahan campuran, pecahan biasa. Repot kamu. Lama sekali nanti. Buang-buang energi. Ini aja dikurang dulu berapa? 37 kurang 16 kan sama dengan 26 kan? Ditambah dalam kurung ini samakan penyebut sekarang. Berarti per 6. 3 kali 2 kan 6. Terus di sini berarti jadi angka berapa? 6 bagi 3. 6 bagi 3 2. 2 kali 2. 4. 4. 6 bagi 2. 3. Berarti dikurangi dengan 3 kan kali 1 kan. Ya udah. Jadi sama dengan 26 ditambah 1/6. Jadi hasilnya 26 1/6. Begitu, Sen. Jangan kamu kalikan dulu baru tambah nanti dikurangi. Lama sekali. Nah, ya. Oke. Ya, Oma. Lagi nih. 243 6/18 ditambah dengan 1055 5/12. Berarti yang ini kamu tambahin dulu dengan ini. Jadi ini sama dengan 243 ditambah 105, ini tambah lagi 6/18 ditambah dengan 5/12. Ini yang disamakan penyebut nanti. Per berapa? Jadi yang ini ditambahin dulu. Jadi ini sama dengan 348. Per berapa nih, Sen? 18 dengan 12. Per berapa ya? 36. Eh, Ya, 18 kali eh, 2, eh, eh. 36. 12 kali 3, kan 36 kan? Cari KPK.
Hmm, 4 dong. Nah, udah. 36 bagi 18 berapa? 36 bagi 18, 2. 2 kali 6? 12. 36 bagi 12 36 bagi 12, 3. kali 5? Yang 15. 15. 15. Oke. Berarti sama dengan 348 ditambah berapa? Eh, 348 tambah 27 per 27 per 36. 36. Ini bisa disederhanakan lagi. Jadi bagi 3 bisa enggak? Bagi 9 bisa enggak? Bisa Bisa berapa? 2 per 3. Kenapa 2 per 3? 27 dibagi 9. 3 per 4. Ya, 3 per 4. Maka ini jadi 348, 3 per 4. Seperti itu, Sen. Oke, ya. Nah, itu kalau Hmm, pembagian sama perkalian ya lain cerita. Ya, ini 5, 1 per 7 dikalikan dengan 1, 5 per 9. Ya, ini tetap harus diubah menjadi pecahan biasa. Jadi ini berarti 36 per 7 dikalikan dengan 14 per 9. Tapi kan bisa dicoret nih. Ini dengan ini coret jadi, coret jadi 2, oke, ini coret dengan ini jadi, 4. nah, hasilnya sama dengan 4 kali 2. Eh, 4 kali 2, 8. Ya, 8. Oke, seperti itu, Sen. Ada yang pecahan di pangkat enggak? Pecahan di pangkat itu kayak Ya. apa? Misalnya kayak 3 per 4 pangkat berapa gitu ya. Perkalian pecahan. Nggak Perpangkatan. pernah Nggak sini. pernah ya, nggak pernah ya. Ini ada soal di sini tuh 1 per 2 pangkat Y sama dengan 5 1 per 16. Yuk, gimana coba? Eh, 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 eh. Ini kan jadi 3 per 2 pangkat Y sama dengan 16 kali 5 berapa? 80 kan? 16. 81 per 16. Nah, 81 itu sama dengan 3 pangkat berapa? Eh, 3 pangkat 4 kan? 16 kan 2 pangkat 4. Jadi ini boleh ditulis 3 per 2 pangkat Y sama dengan 3 per 2 pangkat 4. Coret ini nih. Y sama dengan 4. Nah, ini kalau Pak kebilangan perpangkat pecahan. Seperti itu. Nah, mengubah ke bilangan baku yang kali 10 pangkat sekian ada enggak? Enggak. 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 Oh, kalau persen-persen ada. Di 94 per 125 sama dengan titik-titik persen. Nah, ini kamu tinggal kalikan dengan 100%. Gitu. Seperti itu. Jadi ini tinggal sederhanakan bagi 25 kan 5 kan. Ini bagi 25 4 kan. Kamu kali ini. 94 kali 4. 16, 94 1, kali 36, 37 per 5%. 37 bagi 5 kan 7, 35. 36 bagi 5. Berarti 7 lagi. Simpan 1, 10,2 nih. Nah, 77,2%. Atau sama saja dengan 77,2/5%. Gitu. Berarti itu. Kalau misalnya dari persen ke pecahan. Dari persen ke pecahan ini ada 18, 3/4% kepecahan biasa. Berarti ini dikali aja naik ini. 18 kali 4. 40, 72 tambah 3 berarti 75 per 4. Persen berarti kali 1/100 gitu. Ini bagi 25, 3 bagi 25 di sini adalah 4 kan? Berarti sama dengan 3/16. Ya, itu Sen. Itu jalan-jalan cepat. Oke, perbandingan. Oke.
Oke. Hmm, apa lagi ya? Oh ini nih ada yang pajak nih. Setelah dipotong pajak 15%, jadi ini ada pajak. Pajak sama dengan 15%. Seseorang mendapat hadiah, berarti hadiahnya sama dengan 1.020.000. Nah, besar pemenang sebelum kena pajak. Sebelum kena pajak. Berarti kalau tidak kena pajak, ini kan pajaknya 15%. Berarti yang diterima berapa persen? Eh, 85. Ya, ini berarti sama dengan 85%. Jadi sebelum pajak, berarti sama dengan 100%, kita bagi 85%, kita kalikan 1.020.000. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau dibagi lagi ya boleh bagi 5 aja. Ini 20 kan. Ini dibagi 5 sama dengan berapa? Satu, oh, 85 bagi 5, 17. 17. Oh, ini 1020 ya. Nah, udah. Berarti nanti kali nih sama dengan 2, 0, 4, 0, 1, 2, 3 tambah 1. Ini dibagi dengan 17. Ini sama dengan berapa? Gitu. Ya, sisa dibagi aja. Jadi ini 204 dibagi dengan 17. Satu kan 17 kan. Ini 3. 34 kan berarti 2 kan. Nah, udah. Jadi ini cara dengan ini sama dengan 12 tambah 0 ini. 120, 1234. Berarti 1.200.000 begitu. Seperti itu, Sen. Lagi ya. Hah, Oh, 0,0375 diubah ke pecahan biasa. Bagaimana, Sen? Berapa angka di belakang koma ini? kenapa, Mama? Ini mau diubah ke pecahan biasa. Berapa angka di belakang koma ini? Berapa angka di belakang Satu, koma? dua, tiga, empat kan? Berarti 4. 4 berarti ini 375. Kalau 4 berarti satu, satu, nolnya 4 gitu. Oma, komanya kelihatannya kayak 1, Oma. Oh iya, udah ini gini. 0, nah 375 dibagi 10 ribu nih. Dibagi 25 paling gampang. Atau dibagi 125 juga boleh. Bagi 125 ini berapa? 375 berarti 3. Ini dibagi 125 seribunya itu kan sama dengan 8. Berarti sama dengan 3/80. Ya, seperti itu. Itu kalau dari desimal menuju ke pecahan biasa. Seperti itu. Nah, lagi nih. Ah, nah ini, misalnya 13/15 dibanding dengan di sini, nah, lebih besar atau lebih kecil gitu. Ditanyakan, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, berarti kita Bisa samain penyebutnya. ya, oke. Berarti per berapa? 85. Ini per 85. 85 bagi ini sisa kali nih. Ini kali ini aja. 7 kali 13. Berarti 7 berapa? kali 13. 70, 91 ya. 6 kali 15. Berarti ini 90. Besar atau kecil? Besar. Besar ya. Sisa aja. Tinggal kali naik aja ini. Nah, untuk cari lebih besar, lebih kecilnya. Jadi gampang, gampang sekali. Nah, sekarang nih. Perasaan Satu. ini soalnya yang Oma kasih nanti keluar pas ujian. Oh ya, ditambah dengan 25, 3/4. Gimana tadi caranya? Tadi eh dalam kurung 134 tambah 25 Mm-mm. Tambah ditambah
5/12 tambah 3/4. Oke, berarti ini berapa? 100, Itu 9, 12, 159. berarti ini jadi berapa? 12 Ya, tetap 5 tambah ini 5 tambah 9. 9, oke. 18. 159 ditambah 14 per 12. Ini kan lebih besar dari, ini 14 lebih besar daripada 12 kan? Itu harus diubah dulu. Berarti 14 dibagi 12 kan dapat 1. Sisanya 2 kan? Per 12. Jadi ini 159 tambah 1 nih. Jadi 160. 2 per 12 ini boleh disederhanakan. 160, 1 per 6. Gitu. Seperti itu, Sam. Nah, sekarang nih. Satu lagi. Dikurang nih ya. 38. 3/8 dikurangi dengan 11, 5/6. Berarti 38 dikurangi 9. Itu dalam kurung 15. Tambah 3/8 dikurang berarti 5 per dikurangi 6. Oke. 38 kurang 11, 27. 27. Oke, yang ini disamakan penyebut per Eh, tekan dengan 6. Berapa? Berapa ya? Hmm, Tunggu saya hitung dulu. 24. Dua- Ya, sekarang ini berarti 24 bagi 8. 24 bagi 8. Eh, ti- 3. 4, 4. 3 kali 3, 9. 24 bagi 6, 4. 4 kali 5, 20. Oke, nah ini kan 27, berarti 9 kurang 24, kan minus kan? Minus 11 kan? Per 24, ya udah, berarti ini pinjam 1, jadi 26, maka ini 24 per 24, yang satunya, samakan ini. Kurangi 11 per 24, jadi sekarang ini 11 dikurang 24 nih, 26, berarti sama dengan 13 per 24, gitu. Seperti itu, Sam. Bisa? Saja. Oke. Apalagi yang ton, gram itu, kodi, gross gitu, perbandingan. Kuintal itu 100 kilo, ton itu 1000 ton. 1 kuintal itu sama dengan, ingat ya, 100 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jangan lupa itu. Kemudian kodi. 1 kodi itu sama dengan 20. 20. 1 gross itu sama dengan 144. Kemudian 1 pon itu sama dengan 5 ons. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Berarti 1 kilo sama dengan 2 pon. Itu. Terus apa lagi ya? Ons, pon, gross, rim. 1 rim itu sama dengan 500 lembar ya. Jangan lupa. Siapa tahu ada keluar seperti itu. Oke, sekarang